Nah, oke, kali ini kita akan membahas soal UAS KAI Ganjil tahun 2020-2021 nomor 2 yang sempat yang sempat terputus karena masalah teknis ya. Jadi kita ulangi lagi, kita punya Fe dalam sampel air yang kadarnya akan ditentukan dengan AAS. Memakai metode ASDC standar. Langkah yang dilakukan menyiapkan 5, ini udah disiapkan 5 gelas ukur, labu takar, volumenya 50 ml. Ke dalam masing-masing labu takar ditambahkan air sebanyak 5 ml. Ini sampelnya ya, 5 ml. Nah, terus kemudian berturut-turut dimasukkan larutan standar ya. Standar Fe 100 ppm. Kemudian ditambahkan DDW. Oh iya, standar ppm-nya berapa? Ini 0 ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml ya. Nah, lalu dengan absorbansi sekian kita dapatkan konsentrasi C akhir sekian. Nah, dari mana kita dapat C akhir? Kita pakai C1V1 sama dengan C2V2. Nah, di sini ini C yang dipakai itu C awal, berarti ya dikalikan V standar. Jadi bukan V sampel. Kita nggak pakai V sampel karena parameter yang dipakai adalah standarnya. Kalau pada metode adisi standar seperti itu. Metode adisi standar. Parameter yang dipakai adalah standar, larutan standar. Bukan sampelnya. Nah, V standar, C awal kali V standar sama dengan V akhir kali C akhir. Maka kita dapatkan C akhirnya 0 ppm, 2 ppm, 10 ppm, 20 ppm, dan 40 ppm. Oke. Nah, di sini kita pakai regresi linier, kita dapatkan data sebagai berikut. Nah, ini jumlah dan rata-ratanya. Jadi, C yang kita pakai di sini, X yang kita pakai adalah C akhir, dan Y yang kita pakai adalah absorbansinya. Nah, nanti kita dapatkan shortcutnya kita dapatkan persamaan A sama dengan 0,00868 C plus 0,101. Nah, di sini kita masukkan konsentrasi sampel dengan asumsikan absorbansinya sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan konsentrasi di sini kan negatif. Nah, ini nanti kita bisa anggap aja positif ya. Jadi konsentrasinya 11,63 ppm. Ini metode adisi standar untuk menjawab yang itu. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan adisi standar itu lebih akurat katanya ya. Ini aku kutip dari Google. Lebih akurat, ditambah apa ya? Selain lebih akurat juga lebih efisien gitu. Karena kita nggak perlu kayak bikin larutan sampel sendiri gitu, tapi kita bisa langsung jadikan satu dengan standar. Lebih akurat plus lebih efisien. Dan untuk kelemahannya, nah ini yang mungkin itu ya, karena kelemahannya dia butuh volume sampel lebih banyak. Nah, dia butuh volume sampel lebih banyak. Sehingga nanti Sehingga nanti dia tidak cocok untuk sampel dalam jumlah kecil, dalam jumlah sedikit, itu dia nggak cocok. Karena kan adisi standar itu harus dimasukkan ke masing-masing ini. Dimasukin sini, masukin sini, sini, sini. Nah, akhirnya kan butuh banyak dibandingkan dengan yang pakai metode satunya gitu. Nah, itu kelebihan dan kelemahan menurutku. Kemudian B, karena DDW habis, ada yang menyarankan agar pengenceran sampel yang akan dianalisis dengan AAS diencerkan dengan Aquades. Bagaimana komentarnya? Nah, jadi kalau misalkan kita pakai DDW, kenapa kok kita pakai DDW? Karena minim pengotor, ya. Karena minim pengotor, sehingga hasil pembacaan bisa
lebih akurat ya. Gitu, makanya kita pakai DDW. Nah, kalau misalkan kita nggak ada DDW, berarti kita pakai Aquades ya. Aquades itu air destilasi. Nah, Aquades itu air destilasi. Apakah ada kandungan logamnya? Kayaknya sih harusnya nggak ada sih ya. Harusnya nggak ada, karena dia murni H2O gitu. Jadi, kalau pakai Aquades bisa. Nah, kalau pakai Aquades bisa. Air destilasi, jadi bisa dipakai karena mengandung H2O murni yang didestilasi. Kalau mungkin aku baca di beberapa sumber sih nggak ada kandungan ini ya, nggak ada kandungan logamnya gitu. Dan ada pun ya sangat kecil sekali dan dia tidak akan mempengaruhi pembacaan dari AAS. Cuma kalau misalkan ya, kalau misal di awal atau misalkan 2 labu awal deh, misalkan 2 labu awal pakai DDW, terus dilanjut 3 labu akhir pakai Aquades. Nah, yang ini mungkin tidak setuju, aku nggak setuju gitu loh. Kalau menurutku seperti itu, tidak setuju. Kenapa? Karena walaupun dia sama-sama ini ya, cuman dia pelarut yang beda, pelarut jenisnya beda gitu. Aquades sama DDW jenisnya beda, dan nanti khawatirnya nanti berpengaruh ke pembacaan, karena tadi jenisnya beda. Bisa aja Aquades itu bisa aja ada kandungan logamnya. Kalau DDW kan memang murni, udah logamnya nggak ada, pengotornya nggak ada gitu. Tapi kalau Aquades mungkin bisa aja dia ada kandungan logamnya gitu. Jadi pelarut jenisnya berbeda, dikhawatirkan hasil bacaan berbeda. Nah, ini yang mungkin kurang cocok untuk diterapkan ya. Jadi lebih baik jenis perlakuan dalam hal ini pelarut ya, itu konsisten dari awal. Nah, konsisten dari awal agar hasilnya pun ya sama gitu, jangan diubah-ubah. Seperti itu. Itu untuk yang B. Nah, kemudian untuk yang C, FTIR lebih cocok dipakai untuk analisis kualitatif dibanding kuantitatif. Mengapa demikian? Nah, FTIR itu lebih sering digunakan dalam analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif. Kenapa? Karena FTIR dapat mendeteksi ya. Dia dapat mendeteksi adanya gugus-gugus dalam suatu senyawa gitu. Dalam suatu senyawa dengan bantuan apa? Ya dengan bantuan gelombang infrared. Nah, dengan bantuan infrared. Jadi infrared nanti akan mendeteksi, oh ada gugus ini, ada gugus ini. Itu makanya sehingga bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan lebih seringnya pakai analisis kualitatif. Bisa pakai kuantitatif cuman jarang gitu. Lebih seringnya ke analisis kualitatif. Dan FTIR itu biasanya bukan biasanya tapi lebih sering dipakai dalam analisis senyawa organik. Nah, analisis senyawa organik gitu. Jadi dia lebih sering dipakai sebagai analisis senyawa organik secara kualitatif ya, karena ya bisa mendeteksi itu tadi gitu. Itu penjelasan kenapa kok dia lebih sering digunakan sebagai analisis kualitatif. Karena infrarednya bisa bermanfaat untuk itu. Nah, lalu
Mengapa sampel padat dicampur dengan KBR sebelum dianalisis dengan FTIR? Ini pada kasus FTIR klasik ya. FTIR klasik dia pakai KBR plus sampel padat untuk preparasinya. Nah, kenapa? Karena KBR itu adalah bahan yang cocok digunakan untuk pelet dalam ini ya, FTIR, karena KBR itu IR transparan. Nah, IR transparan, jadi harapannya itu KBR tidak mempengaruhi daerah bacaan apa? Daerah bacaan FTIR gitu. Jadi spektrogramnya itu nggak bakalan terganggu karena KBR tadi. Lalu kenapa kok harus KBR? Kenapa kok nggak yang lain? Ya terkait dengan ini ya. Tapi gunanya KBR dicampur pada sampel padat itu untuk apa sih? Kalau untuk yang itu aku sebenarnya kurang begitu tahu ya. Cuman kalau misalkan KBR ini dia bisa juga dipakai di plat gitu. Dan mungkin dia adalah plat yang cocok. Plat penyangga yang cocok. Entah mungkin secara bahan atau secara efisiensi, secara harga, dia lebih cocok gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak perlu pakai KBR sebenarnya. Selagi kita punya FTIR yang ATR. Nah, kalau ATR itu tak perlu pelet KBR. Tidak perlu KBR ini karena sampel bisa langsung diuji di atas alat tersebut. Jadi itu untuk jawaban yang nomor C, itu bukan D ya sebenarnya. Nomor C, tentang mengapa sampel padat dicampur dengan KBR sebelum dianalisis dengan FTIR. Seperti itu.